Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi. Pagi luar biasa. Allah. Bisa? Coba. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah hadir pada acara hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita bacakan doa dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembukaan acara telah dilaksanakan. Untuk sekarang, anak-anakku, para peserta didik dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Di lantai aja berdirinya. Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan pada inti dari acara ini, yaitu penyampaian materi. Nah, pada saat penyampaian materi, peserta didik diharapkan untuk mendengarkan, tidak saling mengobrol, tidak saling mengejek, tidak saling lurus, tidak saling pondok-pondokan, tidak saling pukul-pukulan. Itu bisa bakal menyakitkan rekan-rekan saya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Yang kompak bisa dimengerti? Bagus, seperti itu. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemateri, yaitu Pak Fajar Nurpalah dan juga Pak Erdin Waluyo. Silakan. Ya, silakan Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya, semua kompak, semua semangat. Berarti tolong kalau misalnya kalian barusan bilang selamat pagi luar biasa, berarti kalian harus semangat. Oke, siap? Oke. Hari ini kami dari PPG yang PPL-nya di SDN 1 Nagarsari. Kebetulan kami itu dulu telah mengikuti seminar wawasan kebinekaan global di tempatnya di mana Pak? Di Hotel Amaris. Hotel Amaris yang tahu di Jalan Hajat itu dekat AP Asia Plaza. Nah, di situ. Nah, kebetulan di sana kami itu mengikuti seminar. Nah, terus kami juga di sini akan mengimplementasikan hasil seminar yang ada di Hotel Amaris itu, ya. Untuk itu, maka perkenalkan kami dari PPG Prajab angkatan gelombang 1 tahun 2024 akan mengimplementasikan mengenai wawasan kebinekaan global, ya. Sudah tahu nama Bapak? Oke, sebelumnya izinkan perkenalkan nama Bapak, yaitu Fajar Nurpalah. Di sini nanti pemateri selanjutnya ada Pak Erdin Waluyo. Terus di sini tadi yang jadi MC itu Pak Fajar Maulana Nugraha. Terus nanti di belakang juga yang kameramen dua itu ada Pak Fahri Tri Ardiansyah. Terus di dekat kamera itu nanti ada Pak Ende Kusnadi. Oke, kita ke materi. Ya. Sebenarnya Pak, next Pak. Bentar Pak. Di sini ada hasilnya itu beda-beda tapi tetap sama-sama. Oke, lanjut Pak. Nah, kemarin itu kami pada saat seminar itu materinya ada 5. Itu 1,
2, 3, 4, 5 ya. Materinya ada 5, namun pada kali ini kita PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di SDN 1 Nagarsari akan mengambil topik 1, yaitu mengenai kebinekaan global. Yang pertama, topik 1 ya. Itu. Soalnya tugasnya itu dari 5 topik ini ambil 1 topik untuk diimplementasikan. Nah, kebetulan kami di sini akan mengambil topik 1 mengenai kebinekaan global. Ya, next. Nah, di dalam satu materi itu ada 5 alur lagi ya. Yang pertama kita nanti akan belajar mengenai mulai dari diri. Oke. Nanti selanjutnya kita akan ke aktivitas. Selanjutnya ke refleksi. Terus konsep dan aplikasi. Nah, kalau misalnya nanti digabung, ini menjadi marka ya. MARKA. Setiap topik harus memenuhi alur ini. Harus memenuhi alur marka. Jadi mulai dari diri, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Oke, ini penjelasannya tadi udah. Oke, kita lanjut. Nah, topik 1 mengenai kebinekaan global. Di sini pematerinya saya sama Pak Erdin. Jadi kita bareng-bareng aja, Pak. Ya. Nanti Pak Fajar tolong bantu. Ya. Nah, topik 1 itu mengenai kebinekaan global, ya. Kita ngambil implementasinya mengenai kebinekaan global. Jadi ininya judulnya dunia yang berwarna. Bener nggak dunia yang berwarna? Hah? Ngerasa nggak kalian dunia ini berwarna? Bener nggak? Betul nggak? Betul, Pak? Oke. Oke, next, Pak. Oke. Nah, yang pertama itu kalian harus mengetahui capaian pembelajarannya. Ini memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Nah, di sini tadi warga dunia yang beragam, benar nggak? Yang beragam. Apa sih yang beragamnya itu? Hah? Kulit, Pak. Kayak kulit, benar, Pak? Kulit, rambut, ras, suku, agama, benar nggak? Beragam. Ya, nanti kita lebih jelasnya. Dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Oke, selanjutnya, Pak. Oke, kita awali materi topik 1 ini mulai dari diri. Oke, siap. Yang pertama, Pak. Diskusikan pertanyaan berikut kepada beberapa peserta. Yang pertama. Apa jadinya jika semua manusia nih di dunia ini sama, seragam, warna kulit lah, bahasa, adat istiadat, budaya, semuanya sama. Pak, ada cuplikan video. Cuplikan videonya, lihat. Nah, baru aja. Kalian pernah nonton film SpongeBob? Oh, mungkin aku yang kemana tidak salah. Kita lihat. Ini siapa? Gitu. Tidak, maksud dia tidak ada yang menemaniku. Ya, tenang dan damai. Apakah kau bersama sebuah spons? Tidak. Bagaimana? Tidak bintang laut, hanya makhluk biasa, normal yang cinta ketenangan. Nah, sama dan sama. Kita lihat. Sama. Benar. Sama. Sama. Aku pernah lihat orang lebih waspada di sebuah panti jompo.
sumpuk. Oh, dan jalan mana yang menuju seminar hidup tanpa otak? Aku tidak boleh terlambat. Kayak mic deui teh jadi panggilnya. Ternyata tempat ini lebih baik dari yang aku duga. 300 buah, 300 Rumahnya jajan, sama, 300 skalanya sama, Indah dan tidak ada nanas sejauh Jadinya mata mic-nya. memandang. Tapi teu kudu pakai ieu. Selamat Kudu pakai malam, ieu. Larry. Besok Pakai kita kabel akan atau mulai non? hidup baru. Buka Jalan hidup baru nomor 304. Ini Squidward. Jero eta. Tidak mungkin aku kembali lagi ke sana, SpongeBob. Akhirnya aku berada di komunitasku sendiri. Selamat tinggal. Ya, didinya merenya. Pasti parah. Aku akan naik sepeda hari ini. Asik. Boleh. Aku mandiri sekarang. Bukan sama. Supaya parah mah kayak dibenerkeun deh. Hidup. Iya, Pak. Kaki itu, kaki. Supermarket. Aku yakin mereka tidak bisa. Semua orang yang Aku mendapatkan roti kaleng. Ini sungguh kota yang hebat. Aku sungguh terkesan jika memang di sini ada sebuah pusat kebugaran. sama ya tuh. Iya, ini bakal lebih baik dari sebuah grup. Kota ini sempurna. Apa kudu pakai naon, Dik? Ada trio klarinet. Oke. Kembali ke slide yang tadi, Pak. Sini. Bukan. Ini. Oh, ini ya. Nah, oke, cakep. Gedekeun, Pak. Ini, Pak. Sini, Pak. Oke, cakep. Nah, jadi apa jadinya sih ketika semuanya sama? Ada yang bisa jawab? Ketika semuanya sama seperti yang tadi video buat, ya, dari mulai kepala, pundak, lutut. Ya, kira-kira gimana nih? Kalian nih spesies kalian sama semua misalkan, sama kayak siapa ya? Sama kayak si raja semua misalkan satu pasti ini di sini dong sini. Sama kayak si raja semua spesiesnya, berambut, kulitnya sawo matang. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Datang ke sini, ini sama miripnya. Satu ayah di sama dikirim ya, merasa bosan? Bisa nggak? Punya pacar? Pacarnya mukanya mirip. Punya ibu, ibunya mirip. Punya bapak, bapaknya mirip. Dicari kan? Iya, aya mic. Hidungnya krisik, matanya bolong. Bapak mancung dari dia dari samping ya, coba lihat. Oke, next one aja. Nah, sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ada migrasi teh naon? Ada yang tahu migrasi? Apa migrasi? Apa itu migrasi, cuy? Sebentar. Kamu tahu kakak? Oh enggak, lagi kuliah. Kuliah itu haram. Haram banget sebenarnya. Jadi migrasi itu adalah perpindahan, ya. Migrasi itu adalah ulangi itu 2, 3 Oke, migrasi itu adalah perpindahan dari dari tempat asalnya menuju tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Seperti tadi Squidward, dia hidupnya di Bikini Bottom. Di tetangganya itu ada si siapa? SpongeBob sama Patrick. Tetangga yang kayak gimana coba? Sini kanan Patrick, kiri SpongeBob. Iya udah gak benar tapi yang ada cycling. Ya, berpindahlah Squidward ke lingkungannya
lebih baik lagi. Ya, next Pak. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Betul apa betul? Sekarang, ya, di Indonesia kan terkenal dengan berbagai ras, suku, agama. Ya, di Indonesia damai karena Indonesia dikenal sebagai negara toleransi antar budaya, bangsa, agama. Ya, jadi harus damai. Di sini Indonesia ada ras yang berhijab, ada yang bermacam-macam, ada yang rambut hitam. Ya, next Pak. Nah, di sini ada games. Pak Fajar, coba dimainkan Pak Fajar gamesnya. Baru aja mainkan gamesnya. Yang kelompok ini dulu ya. Oke, siap. Cara mainnya adalah kalian hubungkan wajah yang ada di samping sini dengan negara-negaranya. Contoh misalkan negara kayak muka Bapak ini negara apa? Spanyol kah? Australia? Prindapan? Soal jahat kalian, maaf. Ya, siap. Nah, oke, ini kira-kira di mana nih? Abang ini cocoknya. So, kelompok ini dulu, kelompok ini di mana? Brazil Pak, coba ke Brazil. Brazil Pak, Brazil coba. Salah. Ya, ini apa? Di mana? Kanada, Cina Pak, Kanada. Kanada. Betul. Betul Pak. Oh, salah. Oke. Oh, yang sini. Ya, yang sini. Cina salah. Meksiko, Cina Meksiko. Salah. Salah. Tidak tepat. Ada yang tahu apa? Filipina, Cina Pak, Filipina. Oh, siapa tuh Filipina? Mana Pak? Oke, betul. Ini Meksiko, kenapa Meksiko? Belum. Oke, ini Arab. Apa Arab ya? Ya, India Pak, India. Perindapan. Oke, yang ini Afrika. Oke. Indonesia Pak, Indonesia. Oke. Terakhir. Australia, kenapa Australia? Kanada, kenapa Kanada? Salah apa? Brazil. Salah. Argentina. Jerman. Salah. Rusia. Argentina apa?
Oke, ya. Kita semua bisa menentukan di mana nih tempat berdasarkan apa tadi melihatnya? Berdasarkan muka, jenis mata, muka, rambut, mungkin ya. Nah itu muncul. Pak kemana lagi Pak? Oke, good job. Next Pak. Sekarang refleksi. Buatlah catatan refleksi Pak dan diskusi. Menjawab beberapa poin di bawah ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Poin yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Yang ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang dan kebijakan Anda tentang ini, bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Misalkan kalian sebagai presiden, sebagai lurah, sebagai bupati, wali kota, nah kira-kira gimana tuh? Oke, yang pertama dulu, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada imigrasi? Gimana? Enak nggak? Sekarang contohnya misalnya kita kecil aja. Sekarang kalian tinggal di mana? Di Tasik, ya. Tasik ya. Kecamatannya kecamatan Cipedes. Nah, kita ruang lingkupnya Cipedes aja. Cipedes. Ya. Nah, kamu di sini kan bagaimana jadinya jika manusia dibilang hanya boleh tinggal di tempat asalnya? Kamu asalnya dari Cipedes, ya. Nah, kamu nggak boleh ikut ke Taman Sari, ke mana Pase atau kemana, nggak boleh, ya. Tapi kalian harus menetap, terus nggak boleh keluar dari Cipedes. Gimana perasaan kalian? Apa? Nah, terus apa lagi Pak? Perasaannya gimana Pak? Gak nyaman. Terus bosan. Nah, itu ya. Gabut Pak. Nah, gabut. Oke, yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Apa? Ayo, acungkan tangan. Ada yang tahu? Apa kalian lahir di tempat itu? Benar nggak? Hah? Penduduk asli yang gimana Pak? Ada sebelah sana? Ada penduduk asli? Aska? Penduduk aslinya seperti apa? Apakah dia yang lahir di situ? Yang lahir di situ? Benar nggak? Sekarang bebas saja kalian menjawab. Benar nggak? Benar. Benar. Penduduk asli di situ? Setuju. Tuh, yang setuju kalau penduduk apa namanya? Apakah yang penduduk asli itu tempat lahirnya di tempat itu? Benar nggak? Tuh, yang setuju dengan ini. Gak apa-apa, jangan takut salah dong Wali. Jangan takut lahirnya. Oke. Tuh yang setuju, misalkan Bapak lahir di Tasikmalaya, bahwasanya Bapak tuh penduduk asli Tasikmalaya. Yang setuju, cung, acung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini nih, wah yang gak ngacung berarti milih apa? Jadi berarti nggak setuju bahwasanya yang lahir di tempat itu adalah penduduk asli. Nggak tahu bingung Pak. Oke, jadi bisa aja Fajar tidak penduduk asli karena mungkin dia pendatang. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan penduduk asli itu yang tempat lahirnya di, benar nggak Pak kalau misalnya gitu? Penduduk asli itu adalah ketika kamu menetap di Tasikmalaya sudah lebih dari 5 tahun atau orang tua kamu memang di Tasikmalaya dari dulunya. Ya, itu dia penduduk asli. Kalau penduduk bukan asli, contohnya
yang dari Papua suka ada kan, yang ada ke Jakarta, yang ada ke Tasikmalaya, ke Ciamis, itu bukan beduk asli karena dia berasal dari Papua, pokoknya seperti itu. Iya, jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk asli itu ya laki-laki dan perempuan, di bapak-bapak dan suami ibu nantinya, ya kira-kira gimana Bapak Bian? Udah beri pendampingan biar namanya di kelas, biar namanya gimana? Apakah betul kalau di sebentar apa? Salah itu tindakan. Ibaratnya gini, kamu sekarang memegang ketua kelas di kelas. Nah, terus ada teman kalian dari yang lain masuk ke kelas kalian, gimana tuh? Harus gimana? Sedangkan kita kan dituntut untuk hidup berdampingan dengan damai. Gimana? Gimana? Harus hidup toleran. Harus ditanya Pak Fajar, kepentingannya apa ketika orang itu masuk ke kelas, misalkan kelas B nih, masuk ke kelas A, ditanya dulu sama ketua kelas atau sama yang lainnya, kepentingan kamu masuk ke kelas aku ngapain, itu aja ya, biar tidak terjadi apa namanya pikiran negatif ya. Betul. Oke, sekarang next one. Oke, yang selanjutnya sekarang kita mulai ke aktivitas ya. Tadi mulai dari diri, sekarang ke aktivitas. Yang pertama, namun masih ada pemimpin negara kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, kayak tadi kata siapa Bian atau siapa? Bapak, itu misalnya, Bapak, saya mah pengen semua anggota kelasnya yang ini, nggak boleh ada masuk dari anggota kelas yang lain. Nah, itu betul. Terkadang ada pemimpin seperti itu. Nah, terus ini ada game ya, nama. Nah, kita akan game mayoritas minoritas. Oke, selanjutnya Pak, udah ya? Oke, sekarang Pak ininya ditolong di ini. Program aja gimana Pak? Perwakilan setiap kelompok aja, kelompoknya kita kelas aja Pak. Oke, siap. Oke, sebelumnya Pak, jangan dulu ke sana Pak. Ulang dulu. Nah, ini dulu. Nah, di sini kita akan bermain mengenai mayoritas dan minoritas atau kita ibaratkan pribumi atau pendatang. Oke, kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok aja Pak. Ini satu kelompok ini ya. Ini satu kelompoknya di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti di ke belakang lagi. Kenapa? Enggak apa-apa. Iya, 1, 2, 3, 4. Ya, maaf. Oke, Pak, yang belakang belum. Oke, sudah. Nah, nanti dengerin, Bapak lagi mainin dulu. Nanti kita mainkannya. Oke, dengerin. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Oke Pak, next. Oke, kalian tim mana nih? Tim tidur yang mana? Apa? Dengar. Oke, apakah lampu nyala? Apa lampu mati? Oke, sekarang kita satu. Lampunya acungkan tangan. Kelompok ini dulu. Di sini nggak boleh ngikut-ngikut, tapi menurut perasaan terus kebiasaan saya. Biasa di rumah. Iya, kebiasaan di rumah.
Yuk, satu kata dipilih lampunya mana? Kasih ke yang tidak beradu. Tempelin jadi tempelnya terserah mau di mana. Oke. Kelas C. Bubur diaduk. Ayo, ambil katanya. Bubur. Ambil bubur, jangan ikutin orang lain juga. Harus. Bubur diaduk. Pak Edin pilih bubur tidak diaduk. Ya. Jadi makanya Pak Edin bubur tidak diaduk. Dari permainan tadi, ada yang tahu? Sebelah sini. Makna dari permainan tadi, ada yang tahu? Ya, siap berubah, siap menjadi merdeka. Oke. Terus satu hal lagi, kalian Orange in medium, kuning low, kuning merah ada very low, bunga merah ayah very green, not siap. Ya, sekarang kita lihat. Tahu timnya? Bapak C. Nah, baca Pak. Mengapa wanita dan anak-anak amat rentan posisinya dalam lingkar kekerasan? Kenapa coba? Ada yang tahu? Perempuan dan anak-anak menjadi rentan kekerasan. Benar nggak? Sering mendapatkan kekerasan kalau perempuan. Benar? Oke, sekarang dunia sedang tidak baik-baik. Benar nggak? Sekarang yang lagi booming apa Pak? Yang dunia itu tentang Israel masih booming Pak. Oke.